Kita lanjutkan insyaallah kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, kita sudah sampai pada pembahasan di mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena beratnya siksaan dan supaya mereka bebas dalam melaksanakan keagamaannya, dalam menjalankan agamanya Bapak Ibu, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat itu untuk hijrah dari kota Makkah, karena Makkah tidak kondusif. Dalam artian yang pertama, mereka mendapatkan penyiksaan yang berlebihan dari orang-orang kafir Quraisy, dan yang kedua, mereka tidak bebas dalam menjalankan ketaatan agamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah, dan itu adalah hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia atau Afrika atau Sudan di zaman sekarang barangkali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah dari sahabat Nabi kira-kira dari dua gelombang, ada gelombang satu, ada gelombang dua. Itu secara keseluruhan sebanyak 118 para sahabat. 118 sahabat ini dihijrahkan oleh Nabi SAW ke negeri Habasyah. Mereka tinggal di sana dan mereka mendapatkan kenyamanan untuk tinggal dan beribadah di negeri Habasyah. Walaupun orang-orang kafir Quraisy melakukan banyak upaya dan tipu daya supaya sahabat ini bisa dipulangkan ke Makkah, tapi mereka gagal, dan sahabat sekali lagi mereka tetap tinggal di sana dalam keadaan aman, dalam keadaan mereka itu bebas dalam menjalankan agamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran di Makkah bagaimana sekarang? Setelah 120 atau 118 orang sahabat ini hijrah ke negeri Habasyah, maka yang tinggal di Makkah pada saat itu hanya sekitaran 40 sampai 50 orang para sahabat, baik yang dari laki-laki ataupun yang dari perempuan. Jadi itu jumlah para sahabat yang tinggal di kota Makkah. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy ini tetap seperti biasanya Bapak, bahkan meningkatkan penyiksaan mereka kepada para sahabat yang tersisa. Nah, ketika itulah kemudian Allah SWT memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan Islam secara umum, yaitu dengan masuk Islamnya dua orang yang paling berpengaruh dalam Islam atau dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua itu adalah siapa Bapak Ibu? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi di tahun ke-5 itu sahabat-sahabat ada yang hijrah. Nanti di akhir atau di awal tahun yang ke-6 dari kenabian Rasulullah SAW, maka kemudian masuk Islamlah dua orang yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam untuk menguatkan agama Islam, yaitu yang pertama paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua adalah musuh buyutan dalam Islam sebelumnya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua orang ini adalah dua pemuda terbaik yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Sama-sama hebat, sama-sama pemberani, sama-sama yang disegani oleh orang-orang Quraisy secara umum. Nah, barangkali kalau kita lihat dari segi keberanian dan dari segi keberanian dan keahliannya itu Bapak, antara Umar dengan Hamzah ini tak kalah jauh beda. Bahkan bisa kita katakan sama-sama pemberani, sama-sama singa padang pasir pada saat itu. Tapi memang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa Islamnya Umar itu jauh memberikan pengaruh dibandingkan Islamnya Hamzah. Itu kenapa alasannya itu Bapak? Karena
kalau Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam, itu tidak terlalu memberikan pengaruh ketika beliau masuk Islam. Kenapa? Karena memang dari awal itu posisi beliau itu adalah posisinya memang sudah berdiri di barisan Rasulullah SAW, karena beliau keluarga inti Nabi. Jadi ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, ia tidak terlalu memberikan pengaruh yang sangat besar. Orang-orang Makkah itu tidak terlalu heboh dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, karena memang dari awal Hamzah itu adalah memang sudah berada di barisan Nabi, walaupun beliau itu belum masuk ke dalam agama Islam, karena beliau adalah keluarga dekat dan paman kandung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, sedangkan Umar, kenapa Islamnya Umar itu menggegerkan kota Makkah pada saat itu, Bapak Ibu? Islamnya Umar itu sangat menakutkan bagi orang-orang pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy terutama, karena Umar ini di satu sisi adalah singa padang pasir menurut mereka, karena memang tidak pernah terkalahkan ketika adu duel itu, Bapak Ibu. Kemudian Umar ini sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, itu permusuhan beliau kepada Islam itu lebih kurang sama dengan Abu Jahal. Jadi Umar sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, dia adalah orang yang paling banyak juga menyakiti Islam dan kaum muslimin. Dia adalah juga di barisan-barisan orang-orang yang sering menyiksa kaum muslimin dengan kekuatan yang beliau miliki. Beliau adalah orang yang sangat besar permusuhannya kepada agama Islam, sehingga ketika beliau masuk ke dalam agama Islam itu menggegerkan, dan itu kemudian menjadi berita yang menghebohkan di kota Makkah pada saat itu, karena memang dari awal dia adalah musuh buyutan dari agama Islam. Nah, jadi walaupun antara Hamzah dengan Umar itu barangkali sama-sama kuat, Bapak Ibu, sama-sama pemberani, sama-sama singa padang pasir bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, tapi kemudian antara Islamnya Hamzah dengan Islamnya Umar itu memberikan pengaruh yang berbeda. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam tidak terlalu memberikan pengaruh, sedangkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dari orang yang paling memusuhi, yang paling besar permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin, kemudian tiba-tiba masuk dan membela kaum muslimin, tentunya ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan berbicara sedikit atau bercerita sedikit tentang bagaimana masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa Hamzah tadi, Bapak Ibu? Paman kandung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak umur beliau dengan Nabi itu 2 tahun. Hamzah ini lebih tua dibanding Nabi 2 tahun jaraknya dengan Nabi. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga sedikit perbedaan dengan Umar ya. Kalau Umar itu suka bertarung dengan orang-orang, Bapak Ibu, di pasar-pasar ya. Jadi kalau di pasar itu ada pasar Mukaz namanya. Di sana itu setiap sekali setahun diadakan pertarungan antara orang-orang hebat dan kuat yang ada di kota Makkah, dan Umar itu selalu keluar sebagai pemenang. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini tidak suka bertarung dengan orang, tapi beliau bertarungnya dengan dengan singa-singa yang ada di hutan. Nah, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya tadi kita sampaikan bahwa antara Umar bin Al-Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muttalib itu, saya yang paling berani wallahu a'lam. Karena yang satu suka bertarung melawan orang-orang kuat, melawan orang-orang hebat, sedangkan yang satu lagi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib itu bertarungnya, cuman bertarungnya bukan dengan manusia, bertarungnya itu adalah dengan binatang buas, yaitu singa-singa, harimau-harimau yang ada di hutan. Itulah lawan tanding dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kejadian yang memulai masuk Islamnya Hamzah ini adalah ketika
Nabi itu sedang beribadah di depan Ka'bah, Bapak Ibu. Nabi beribadah seperti biasanya di depan Ka'bah. Tiba-tiba datang Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mencela, memaki, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam saja. Karena memang pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat itu disuruh untuk tidak melakukan perlawanan kepada orang kafir. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wahai kalian orang-orang Islam, Nabi dan para sahabat, kalau nanti ada orang-orang kafir yang mencela, yang memaki kalian, kalian diam saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diam saja. Ketika dimaki beliau oleh Abu Jahal, dicaci maki oleh Abu Jahal, beliau diam saja. Ternyata diamnya Nabi ketika dicaci maki tidak membuat puas si Abu Jahal. Beliau masih juga Bapak Ibu, masih juga kasam kepada Nabi SAW. Dicaci maki, Nabi diam. Maka ketika Nabi diam tadi, diambillah sebuah batu yang cukup besar Bapak Ibu, runcing batu tadi lah. Kemudian diambil oleh si Abu Jahal, dipukulkan ke kepala Rasulullah SAW. Yang terjadi kira-kira Bapak Ibu. Maka Nabi SAW kepala beliau itu mengucurkan darah. Mengucurkan darah. Nabi SAW tidak membalas sama sekali. Nabi membiarkan saja. Nabi kemudian pulang ke rumah, kemudian berusaha menghentikan darah yang keluar dari kepala. Nah, ada salah seorang perempuan dari budak orang-orang kafir. Orang kafir itu namanya Abdullah bin Jad'an, Bapak. Dia masih kafir, memang kafir. Kemudian memiliki budak, sama-sama elok. Jadi antara tuan dengan budak tadi sama-sama elok, walaupun yang kurang kafir. Nah, ketika budak perempuan dari Abdullah bin Jad'an tadi mencalik Nabi dalam keadaan mengucurkan darah, dipukul oleh si Abu Jahal, dia tidak menerima. Ini dia melihat bahwa si Abu Jahal ini sudah keterlaluan melewati batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kafir, tapi dia mencalik kejadian tadi, belum tidak menerima. Maka yang dilakukan oleh perempuan budak dari Abdullah bin Jad'an ini, dia berusaha mencari keluarga Nabi untuk dikadukan kepada beliau bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah disakiti, dipukul sampai berdarah-darah oleh si Abu Jahal. Dia cari-cari, ternyata yang beliau temukan itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari mana Hamzah itu datang, Bapak? Pulang dari berburu, pulang dari hutan, pulang dari mencari binatang-binatang buas yang ada di hutan. Maka kemudian dari padang pasir, ya, mohon maaf, karena hutan tidak ada di padang pasir. Dari padang pasir. Nah, perempuan ini kemudian mengadukan kepada Hamzah, wahai Hamzah, apakah engkau akan membiarkan keponakanmu disakiti oleh si Abu Jahal? Keponakan Muhammad itu sudah dalam keadaan berdarah-darah, dipukul kepalanya oleh si Abu Jahal. Maka ketika mendengar keponakannya itu berdarah-darah oleh perilaku oleh si Abu Jahal, maka naiklah berangnya, naiklah setannya dari siapa, Bapak Ibu? Dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya, naik setan namanya, Bapak Ibu. Naik setan, ya. Naik darah dari seorang pemuda, karena waktu itu beliau masih umur pemuda lah namanya, Bapak Ibu. Kemudian beliau adalah singa padang pasir. Kemudian keponakannya dianiaya seperti itu. Maka kemudian dia bangkitlah kemarahannya yang sangat besar kepada si Abu Jahal. Maka yang dilakukan oleh si Hamzah ini, Bapak Ibu, dia kemudian segera mencari yang namanya Abu Jahal. Dicarinya Abu Jahal, dia berkeliling mencari di si Abu Jahal. Ketika bertemu dengan Abu Jahal, diambil busur panah yang dibawa oleh si Hamzah tadi, Bapak, kemudian dipukulkan ke kepala dari si Abu Jahal. Kata si Hamzah ini kepada Abu Jahal, Bapak, apakah engkau berani-berani menyakiti keponakanku Muhammad, padahal saya ini sudah masuk ke dalam agama Muhammad? Padahal Hamzah sudah masuk ke dalam agama Muhammad atau belum, Bapak Ibu? Jawaban belum. Hamzah bin Abdul Muttalib ini masih kafir, masih belum masuk ke dalam agama Islam.
Tapi saking berangnya Hamzah kepada Abu Jahal, tertasabutlah beliau bahwa beliau ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Pada itu ceritanya. Sehingga si Hamzah ini mengatakan, wahai si Abu Jahal, bahkan waktu itu bukan lagi Abu Jahal yang beliau sebutnya, beliau menghina Abu Jahal dengan mengatakan, ya Musaffiristah. Musaffiristah itu kata atau kalimat yang digunakan oleh orang Arab untuk menghinakan seseorang. Kalau barangkali dengan menyebut nama binatang, barangkali Bapak Ibu BAI barangkali boleh jadi pada itu ya. Kalau bahasa awaknya barangkali pada itu. Tapi bagi orang Arab pada saat itu kalimatnya itu adalah ya Musaffiristah, wahai orang yang sangat hina. Kemudian kata si Hamzah bin Abdul Muttalib, apakah engkau berani-berani menyakiti keponakanku Muhammad sedangkan saya sudah masuk ke dalam agamanya? Maka kemudian dipukul kepalanya Bapak, dengan pukulan tadi mengucur darah dari kepala si Abu Jahal, dia terjatuh kemudian berdarah-darah. Nah, itulah yang terjadi kepada si Abu Jahal. Nah, yang terjadi berikutnya Bapak, orang-orang dari Abu Jahal ini kemudian memanggil suku dari Abu Jahal. Ya Bani Makhzum, wahai orang-orang dari Makhzum, kesinilah kalian untuk memerangi Hamzah dan orang-orang dekatnya. Maka kemudian dari orang dari Bani Hashim ini Bapak, dari keluarga besar dari Bani Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga berseru, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, datanglah kalian ke sini, kita akan memerangi Bani Makhzum. Hampir saja terjadi peperangan antara dua suku dan sukunya Nabi besar kita Muhammad SAW. Mereka berangkat dari Ka'bah itu dahulunya Bapak, tidak jauh-jauh ya. Jadi ketika mereka berteriak, langsung datang orang-orang dari Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Dari orang-orang Bani Hashim, mereka berteriak, mereka juga datang bersama-sama. Ketika mereka sudah hampir terjadi peperangan, kata si Abu Jahal ke Bapak, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, maksudnya, jangan kalian melakukan peperangan. Jangan sampai terjadi peperangan di antara kalian. Akulah yang salah, kata si Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu Bapak, walaupun nyomode itu ya, tapi dia tetap sadar kalau dia salah. Nah, itu yang namanya si Abu Jahal. Ini keterlaluan kepada Nabi SAW, sampai-sampai melakukan penganiayaan secara fisik kepada Nabi SAW. Tapi memang laijo ada Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan kepada orang-orang, kalian tidak usah berperang, aku yang salah. Aku berhak mendapatkan perlakuan, aku berhak dicederai oleh si Hamzah bin Abdul Muttalib, karena memang akulah keterlaluan memusuhi Muhammad SAW. Maka kemudian keadaannya reda. Yang orang-orang tadi ingin berperang, kemudian dengan sikap yang diambil oleh si Abu Jahal, maka alhamdulillah tidak terjadi peperangan antara suku Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal, dengan sukunya Nabi SAW, yaitu Bani Hashim. Nah, telah damai keadaannya. Kini yang risau, yang gundah gulana itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang membuat beliau gundah gulana itu apa? Beliau sabananya ndak Islam, tapi lah tasawuf masuk Islam. Beliau ndak Islam, tapi lah tak sampaikan ke orang-orang bahwa beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Posisi beliau kini sawananya apa? Itu yang membuat beliau gundah. Beliau tidak Islam, tapi lah terlanjur menyebut ke orang-orang sudah masuk ke dalam agama Islam. Kalau nanti kemudian menarik diri, artinya menyampaikan kepada orang-orang bahwa aku sebenarnya alun Islam, itu adalah satu hal yang memalukan bagi beliau. Karena berarti beliau berdusta, dan berdusta itu adalah aib besar, terutama bagi orang-orang terhormat di zaman dahulunya. Nah, itu yang membuat beliau gundah. Beliau lah terlanjur menyambut bahwa beliau adalah seorang yang sudah beragama Islam, tapi ternyata sebenarnya beliau belum benar-benar masuk ke dalam agama Islam. Sehingga malam suntuk itu Bapak, sama malam suntuk beliau tidak bisa lalu.
Jadi beliau pulang ke rumah, yang beliau pikirkan Bapak, yang menjadi beban pikiran beliau itu adalah bahwa beliau Islam atau tidak, memilih Islam atau tidak. Kalau memilih Islam, alun siap masuk Islam. Kalau memilih mundur, tidak jadi masuk Islam, lah terlanjur menyebut dirinya sebagai seorang Islam. Itu yang membuat beliau itu gundah gulana. Maka yang beliau lakukan Bapak, malam itu beliau berdoa. Isi doa beliau itu Bapak di sini disebutkan, kata Hamzah bin Abdul Muttalib dalam untayan doanya, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, maksudnya ya Allah gitu kan. Ma qultuhu law kana khairan. Sekiranya yang pernah tasawuf damu bahwa ambulah masuk ke dalam agama Islam, kalau itu adalah baik bagi ambu, kata beliau, faj'al tasdiqahu fi qalbi, maka tenangkanlah hati ambu dengan masuk ke dalam agama Islam. Ya Allah, kalau sekiranya memang yang pernah tasawuf ambu bahwa saya masuk ke dalam agama Islam, kalau memang itu yang terbaik untuk ambu ya Allah, maka tenangkan hati ambu untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau sekiranya wa illa, kalau sekiranya tidak, kalau Islam itu tidak baik bagi ambo, faj'al mimma waqa'tu fihi farajan wa makhraja, maka tolong carikan solusi supaya ambo tidak menahan malu yang sangat besar. Itu kalau istilah bahasa awaknya namanya salat istikharah namanya. Salat istikharah. Cuman si Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu pada saat itu artinya bukan melakukan salat istikharah. Cuman itu adalah bagian dari cara beliau untuk menyelesaikan masalah. Beliau serahkan kepada Allah SWT, kemudian beliau meminta petunjuk kama Allah SWT akan mengarahkan beliau. Maka yang terjadi Bapak, jago-jago beliau lagi talaluk menjelang akhir dari salat dari malam ya. Beliau talaluk, jago-jago di pagi hari, hati beliau itu tanam dengan keislaman. Hati beliau itu tenang dengan keislaman. Sebelumnya tidak ada niat untuk masuk Islam. Tapi gara-gara tasawuf, kalau beliau itulah masuk Islam, ternyata itu adalah cara bagi Allah SWT untuk memasukkan Hamzah bin Abdul Muttalib ke dalam agama Islam. Maka hatinya pagi hari itu tanam dengan Islam, ingin bulat hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Langsung beliau datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah didatangi Nabi, kemudian beliau menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun keinginan dalam hati ini untuk kembali ke dalam agama yang sebelumnya, yaitu agama penyembahan terhadap berhala. Ini berarti Hamzah bin Abdul Muttalib itu sudah konsisten dengan keislaman yang beliau peluk tanpa ada paksaan apapun dari pihak manapun. Itu namanya Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama. Bapak Ibu belakang Allah SWT, setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam, 3 hari berselang, 3 hari sesudahnya Bapak masuk Islam juga. Siapa yang masuk Islam berikutnya Bapak Ibu? Yang tadi kita sebut, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masuk Islam itu punya cerita dan bahkan agak panjang sedikit daripada cerita Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi baca ceritanya Bapak. Kata Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri yang menceritakan tentang keislamannya. Sebenarnya sebelum beliau memutuskan masuk ke dalam agama Islam, jauh-jauh sebelumnya itu Bapak, sebenarnya benih keislaman itu sebenarnya lahat masuk ke dalam hatinya. Kapan itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika pernah dalam satu kesempatan Nabi solat di depan Ka'bah, kemudian beliau mendengar dari belakang ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika solat. Nah, ketika Nabi SAW solat, kemudian yang dibaca oleh Nabi itu adalah surat Al-Haqqah, surat Al-Haqqah dibaca oleh Nabi dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sebenarnya ketika itulah ada bibit Islam itulah masuk dalam hati yang Abu mendengar bacaan Nabi,
kemudian indahnya bacaan yang dibaca oleh Nabi yaitu Al-Quran, yang tidak mirip sama sekali dengan syair, yang tidak mirip sama sekali dengan bualan orang gila, yang tidak mirip sama sekali dengan dukun dan tukang sihir. Maka kata Umar bin Khattab, sebenarnya Islam telah ada dalam hatimu. Cuman kemudian tradisi takut dicaci maki, kemudian penyembahan yang salamu ikut beliau lakukan itu menutupi bibit keislaman tadi. Jadi yang lebih besar itu adalah kesyirikannya. Jadi beliau tetap kemudian beragama penyembahan terhadap berhala. Mereka Umar ini tidak berani menampakkan keislamannya itu walaupun dia yakin Islam ini adalah agama yang benar, tapi tidak berani menampakkan. Bahkan justru Umar ini yang beliau nampakkan itu adalah permusuhannya yang sangat besar terhadap Islam. Itu Umar ibn Khattab. Jadi sebenarnya dari awal memang lahadu bibit Islam itu sebenarnya lahadu. Cuman kemudian kebenciannya terhadap Nabi dan para sahabat. Kemudian mengikuti tradisi-tradisi yang sudah bertahun-tahun yang dilakukan. Agama-agama nenek moyang yang sulit untuk dilepaskan. Ini yang menjadikan Umar itu tidak kemudian memeluk agama Islam ketika mendengarkan ayat pertama sekali dari Rasulullah SAW. Justru beliau kemudian balik menjadi orang yang sangat besar permusuhannya terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Nah, sampailah satu ketika beliau itulah mencari titik akhir dari kekacauan di kota Makkah. Jadi beliau itu mencari kota Makkah itu tidak kondusif leh. Sahabat-sahabat Nabi yang itu adalah orang-orang asli Arab, orang asli Makkah lah, ada yang keluar dari Makkah hijrah ke Habasyah. Kemudian ada yang disakiti, ada yang menyakiti. Umar mencari kondisi yang sekarang ini tidak lagi kondusif, dan penyebab utamanya itu adalah Muhammad. Saya yang membuat kacau Makkah ini Bapak Ibu. Yang membuat kacau Makkah, ada yang disakiti, ada yang diazab, ada yang dizalimi, bahkan ada yang harus hijrah dari kota Makkah melarikan diri, ada yang kemudian anak dengan orang tua bertengkar yang tak baikan lagi, ada yang suami dengan istri berpisah. Siapa penyebab utamanya? Penyebab utama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau keluar dari rumahnya Bapak, diasahnya pedangnya, kemudian ditentengnya pedang yang terhunus tadi Bapak, dalam keadaan tidak dimasukkan ke dalam sarung ya. Pedang terhunus dalam artian di sini pedang itu memang ditentengnya, kemudian tidak diletakkan di sarungnya. Dan harus kita ketahui Bapak, kalau orang dahulu kalau membawa pedang dalam keadaan terhunus, tidak dalam keadaan disarungkan di dalam sarungnya, berarti orang ini sedang berniat ingin membunuh orang lain. Nah, Umar itu yang beliau lakukan. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan menenteng sebilah pedang yang sangat tajam. Kemudian beliau berjalan. Beliau kira-kira payu. Ingin mencari orang yang membuat Makkah menjadi tidak kondusif. Orang yang menjadikan Makkah yang sebelumnya aman antara keluarga dengan keluarga, antara masyarakat dengan masyarakat, Tuhan mereka dihormati, kinilah dihina. Agama kemudian sudah berpecah belah, ada yang disiksa, ada yang sudah melarikan diri. Maka Umar kemudian berinisiatif, orang yang membuat kekacauan ini harus dibunuh. Itulah prinsip dari seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya menenteng sebilah pedang tadi. Ketika beliau berjalan, alhamdulillahnya Bapak, bertemu dengan seorang yang orang ini masih satu suku dengan Umar. Namanya itu adalah Nu'aim al-Adawi. Namanya itu siapa Bapak Yuk? Nu'aim al-Adawi. Kata sahabat, dan Nu'aim al-Adawi ini sudah masuk Islam, cuma Umar tidak tahu. Kata Nu'aim ini kepada Umar, ila aina ta'ammatta ya Umar? Wahai Umar, hendak kemana engkau wahai Umar? Maka kata Umar mengatakan, uridu Muhammadan. Saya ingin membunuh Muhammad. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa beliau ingin membunuh sosok yang menjadi penyebab perpecahan di kota Makkah. Maka dia mengatakan, saya ingin membunuh Muhammad. Kata Nu'aim itu Bapak, dan Umar tidak tahu kalau beliau itu sudah masuk ke dalam agama Islam.
Wahai Umar, apakah engkau sudah tertipu oleh dirimu sendiri? Kemudian kata Nu'aim melanjutkan, apakah engkau mengira bahwa kalau engkau nanti membunuh Muhammad, orang-orang suku Bani Hashim dan suku Bani Zuhrah, Bani Hashim keluarga Nabi, Bani Zuhrah keluarga ibu Nabi, apakah engkau mengira bahwa suku Bani Hashim dan suku Bani Zuhrah akan meninggalkan engkau berjalan aman di kota Makkah? Pastinya nanti mereka akan membunuh engkau. Jawaban yang sangat mantap dari Umar itu, beliau mengatakan, kalau Muhammad sudah berhasil saya bunuh, biarlah Abu mati setelahnya, asalkan Makkah itu menjadi kondusif seperti semula. Nah, itu sikap dari seorang Umar, nampak dari sisi seorang pemimpin, calon pemimpin hebat itu nampak dari beliau. Bahwa beliau berani mengorbankan dirinya asalkan kemudian masyarakatnya itu hidup dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kondusif. Kata Nu'aim selanjutnya, Bapak, ketika Umar itu tidak bisa dibendung ingin membunuh Nabi SAW, apa kata Nu'aim kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar, kalau engkau ingin meluruskan Muhammad, maka sebenarnya yang harus engkau luruskan sebenarnya itu adalah justru keluargamu sendiri dulu, baru luruskan Muhammad. Maksudnya kata Umar, kata Nu'aim al-Adawi kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya adik perempuanmu sendiri dan juga suaminya, saya nama adik beliau Bapak Ibu, Fatimah. Nama adik dari Umar itu adalah Fatimah, sama nanti dengan anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik perempuanmu yang bernama Fatimah, kemudian suaminya yang juga bernama Said bin Zaid itu adikmu sendiri dan juga iparmu sendiri, itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Kalau engkau ingin membunuh Muhammad, terlebih dahulu luruskan dulu keluargamu. Itu kata Nu'aim al-Adawi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar ini dalam keadaan Bapak, tadinya berang ingin membunuh Muhammad, akhirnya ada sesuatu yang membuat beliau itu jauh lebih berang. Bapak, bahwa ternyata di tengah-tengah keluarga inti beliau ternyata sudah ada yang masuk ke dalam agama Islam. Maka yang awalnya ingin mencari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kini beliau transit dulu, jalan dulu. Kama beliau jalan Bapak Ibu, kama sampai yang beliau tuju. Yang beliau tuju itu adalah rumah dari adik beliau yang bernama Fatimah dan suami beliau yang bernama Said bin Zaid. Nah, berjalanlah Umar Bapak Ibu dan dalam keadaan marah yang tak terkontrol lagi. Berjalan Umar bin Khattab, kemudian kita cari kondisi di rumah Fatimah ke Bapak. Para orang yang ada di rumah Fatimah ada 3 orang. Yang pertama Fatimah, adik dari Umar. Yang kedua suami beliau Said bin Zaid. Dan yang ketiga itu adalah orang sahabat yang ditugasi oleh Nabi untuk mengajarkan Fatimah dan suami beliau. Namanya itu adalah Khabbab ibnul Arat. Ini adalah di antara sahabat yang mulia yang juga banyak mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir. Karena Fatimah dan suami beliau menyembunyikan keislamannya supaya tidak ketahuan, maka diutus oleh Nabi secara diam-diam guru ke rumah beliau. Nama guru itu adalah Khabbab ibnul Arat. Berarti para orang di rumah Fatimah kini Bapak Ibu ada 3 orang. Ada Fatimah, ada suami beliau Said bin Zaid, dan yang ketiga ada guru yang mengajar di rumah, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi. Namanya itu adalah Khabbab ibnul Arat. Datangnya Umar, kemudian pintunya digedor. Bayangkan kalau Umar itu menggedor pintu Bapak Ibu. Terlebih kalau pintu orang dulu itu pintu kayu yang kalau digedor itu kadang suaranya, karing suaranya. Tidak digedor saja bunyinya. Kalau pintu orang ini kan tidak ada bunyinya. Nah, kemudian datang Umar dari luar. Umar mendengar ada bacaan-bacaan yang dibaca dari dalam, tapi tidak jaleh bacaannya. Datang Umar masuk ke dalam. Kemudian kata Umar, ma sami'tuhu min al-haytamah. Ini suara yang berdengar dari luar tadi. Kok suaranya bunyinya agak aneh daripada yang biasanya. Maka kata Fatimah mengatakan, sedikit berbohong Bapak, yang kami bicarakan dari tadi itu adalah yang pembicaraan kami keluarga lah, suami istri. Tak ada yang aneh-aneh. Kata Umar ibn Khattab, kalian berbohong.
Bukankah kalian sudah masuk ke dalam agama Islam? Dan bukankah yang kalian baca tadi adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad? Maka berdirilah Sa'id bin Zaid, Bapak Ibu, ingin meredakan Umar bin Khattab dengan mengatakan, wahai Umar, apakah bagaimana menurut pendapatmu jika yang benar itu ternyata adalah agama Muhammad? Nah, jadi beliau belum menyatakan bahwa beliau Islam, tapi ingin melunakkan Muhammad. Wahai Umar, jangan taruh kareh bana, wahai Umar, jangan taruh temperamen bana. Bagaimana nanti kalau sebenarnya agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad? Mengecek elok-elok Bapak, yang dilakukan oleh Umar, dilakak dengan dipukul dengan pukulan yang sangat keras sampai berdarah keluar dari mulutnya, dia jatuh kemudian berdarah. Itu yang terjadi kepada Sa'id bin Zaid, suami dari adik beliau Fatimah, jatuh berdarah. Itu yang terjadi kepada Sa'id bin Zaid. Karena Umar itu Bapak Ibu memang namanya Bapak Ibu, kalau kita bayangkan badannya kira-kira berapa tingginya Umar itu Bapak Ibu? Badannya kalau lah tinggi gadang badannya, pangkalangannya gadang, sama macamnya gadang. Jadi ketika beliau memukul tingginya Umar itu diperkirakan ketika beliau naik kuda Bapak, itu kaki beliau itu bisa menyentuh tanah. Kira-kira berapa tingginya itu? Lebih dari 2 meter. Lebih dari 2 meter. Kalau awak sekali tampar, mungkin pingsan agak seminggu. Mungkin ya. Nah, tapi kemudian sahabat Sa'id bin Zaid ini dipukul oleh Umar, kemudian berdarah, jatuh kemudian berdarah. Kemudian Fatimah ingin membela suaminya dipukul. Maka kemudian kata Fatimah kepada Umar dengan mengatakan hal yang sama, mengingatkan, menyadarkan Umar, wahai Umar, bagaimana kalau sekiranya yang benar itu adalah ternyata agamanya Muhammad? Maka kemudian dipukul juga adiknya sendiri. Maka Fatimah ini dipukul, ditampar Bapak, sampai keadaan itu sama, beliau berdarah wajahnya, kemudian terjatuh. Kemudian Umar kemudian ketika mencalik darah dari adik yang dia pukul, itu adalah adik kandung beliau sendiri, maka beliau mulailah kemudian agak lunak. Nah, jadi kalau mencalik laki-laki jatuh santai saja Umar, tapi ketika mencalik seorang perempuan dan itu adalah adik beliau sendiri, ketika beliau pukul kemudian berdarah, kemudian terjatuh, maka kemudian Umar mulai melunak. Yang dilakukan oleh Umar Bapak, maka beliau mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, yang tadi kalian baca, ampun yang mencalik. Kata Fatimah mengatakan, kami khawatir nanti akan kamu lakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada apa yang kami baca, yaitu lembaran Al-Quran. Nanti engkau robek, nanti engkau ludahi, nanti engkau apa-apakan. Kata Fatimah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, demi Tuhan, demi Allah, saya tidak akan melakukan, justru nanti saya akan kembalikan, kata Umar. Maka kemudian kata Fatimah melanjutkan, kalau benar engkau ingin memegang Al-Quran yang kami pegang ini, maka kemudian wajib pergilah engkau mandi, karena orang yang bernajis tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, ini ketegasan dari adik dari seorang Umar bin Khattab. Walaupun dalam keadaan mode itu Bapak, kesadaran dan keberanian beliau itu tidak hilang. Jadi beliau tetap tegas bahwa ayat ini, Al-Quran ini tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang sudah dalam keadaan berwudu. Maka kemudian Umar disuruh, kalau engkau ingin benar-benar membaca, memegang lembaran-lembaran ini, maka engkau harus mandi wahai Umar. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan kepada engkau apapun yang engkau lakukan kepada kami. Maka kemudian Umar tapasulah Bapak, sekareh-karehnya laki-laki tetap kalah juga kalau berhadapan dengan wanita. Kan waktu itu prinsipnya Bapak Ibu, seberani-beraninya laki-laki tetap nanti takwid dia di hadapan wanita. Nah, itu Umar contohnya. Nah, kemudian Umar seperti kucing gini Bapak Ibu. Kalau tadi seperti harimau yang sangat galak, kini tiba-tiba di hadapan Fatimah, di hadapan seorang perempuan, menjadi seekor kucing yang lembut, lemah lembut, tidak garang. Beliau kemudian pergi mandi. Kemudian setelah mandi beliau datang balik, kemudian beliau meminta lembaran tadi, kemudian diberikan oleh Fatimah, kemudian dibaca oleh Umar. Nah, surat yang ada dalam lembaran tadi surat apa Bapak Ibu? Surat Toha.
Surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal ardi wa ma was samawatil ula dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian dibaca oleh Umar mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Nah, Umar itu Bapak Ibu jarang-jarang sahabat, jarang-jarang orang-orang kafir Quraisy yang bisa baca tulis. Orang-orang Makkah pada saat itu, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa baca tulis. Nah, Umar ini punya kelebihan. Kelebihan beliau bisa membaca dan bisa menulis. Sehingga beliau ketika memegang mushaf tadi atau lembaran tadi, beliau baca surah, beliau kemudian memahami sendiri ayat yang beliau baca, kemudian keluarlah dari mulut beliau. Ayat yang keluar dari mulut beliau, beliau mengatakan ma ahsanal Qur'an, ma ahsana hadzal kalam wa ajmalahu wa akramahu. Alangkah bagus dan mulianya bacaan yang membaca itu. Nah, berarti bertambah berang Umar kini atau bertambah lembut hatinya Bapak Ibu. Bertambah lembut. Yang awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, kini di hadapan adik beliau yaitu Fatimah, hati Umar itu sudah menjadi lembut, menjadi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau membaca surat Toha, silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin merasakan Islamnya Umar, baca surat Toha tadi Bapak Ibu. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 40 itu luar biasa makna, luar biasa keindahan dari bahasanya, terutama kalau kita paham sedikit-sedikit minimal bahasa Arab. Itu indah sekali. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya. Nah, Umar kemudian mengatakan kepada Bapak setelah memuji Al-Quran, si Khabbab Ibnul Arab, kamanya Bapak kan bertiga tadi di rumah. Yang dipukul baru 2 orang, yaitu Sa'id bin Zaid dan juga Fatimah. Lalu kama Khabbab Ibnul Arab Bapak Khabbab Ibnul Arab ketika tahu bahwa yang datang itu adalah Umar, beliau berlari ke belakang menyuruh. Takut ya Umar. Tapi ketika Umar tadi sudah lembut hatinya, lah sampai beliau memuji Al-Quranul Karim dengan mengatakan alangkah indahnya Al-Quran, alangkah mulianya bacaan ini yaitu Al-Quran, maka keluarlah si Khabbab Ibnul Arab dari persembunyiannya. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, absyir wahai Umar, berbahagialah engkau, bergembiralah engkau wahai Umar. Baru tadi malam Nabi berdoa dan ambo yakin doa itu yang dikabulkan oleh Allah. Ternyata Nabi tadi malam berdoa. Doa Nabi tadi malam itu Bapak, sebelum hari kejadiannya, malamnya Nabi berdoa, malam Kamis. Kejadian itu adalah hari Kamis. Malam Kamisnya Nabi berdoa. Doa Nabi, kata Nabi SAW memanjatkan doa kepada Allah SWT. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, bantulah Islam ini, tolonglah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari 2 Umar. 2 Umar itu yang dimaksud, yang pertama adalah Umar ibn Khattab dan yang kedua adalah Umar atau Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham itu siapa Bapak Ibu? Abu Jahal. Jadi ini 2 orang yang sangat hebat di kota Makkah, 2 orang yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Itu yang diminta oleh Nabi. Karena kalau mereka salah satunya saja masuk Islam, nanti akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ke dalam agama Islam. Maka Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini, tolonglah Islam ini. Islam nampaknya sulit berkembang, Islam nampaknya lama akan majunya kalau kondisi modeko. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan engkau masukkan ke dalam agama Islam salah satu dari 2 Umar. Maka kata Khabbab Ibnul Arab kepada Umar bin Khattab, wahai Umar,
berbahagialah engkau karena tadi malam baru Rasulullah berdoa bahwa Islam ini akan ditolong oleh Allah SWT dengan masuk Islamnya salah satu dua Umar, engkau atau Abu Jahal, engkau Abu Jahal. Dan kami berharap, kata Khabbab bin al-Arat, engkaulah yang termasuk dalam doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar mengatakan kepada Khabbab bin al-Arat dan juga kepada Fatimah, kepada Sa'id bin Zaid, tunjukkan kepadaku di mati Muhammad, ampun dia masuk Islam, ampun dia masuk ke dalam agama Islam. Maka kata Khabbab bin al-Arat, Nabi Muhammad SAW sedang bersama dengan para sahabatnya di rumah yang namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka berjalanlah Umar Bapak Ibu, ditinggalkannya adik, kemudian iparnya, kemudian Khabbab bin al-Arat. Beliau berjalan seorang sambil masih menenteng pedang. Jadi beliau beliau memang tidak membawa sarang dari pedang. Sebenarnya tidak boleh lah. Kalaulah dalam keadaan tujuan damai, sebenarnya tidak boleh membawa pedang dalam keadaan terhunus. Tapi karena sarung pedang pun tidak tabawa, maka tabawalah pedang dalam keadaan terhunus menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah kemudian sampailah Umar dakik dari rumah bin Al-Arqam bin Abil Arqam. Ada sahabat yang mencari dari dalam bahwa Umar datang. Dan Umar datang masih menenteng pedang dalam keadaan terhunus. Maka membuat camehlah orang-orang sahabat-sahabat yang ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Bara jumlah sahabat di situ di rumah tadi Bapak, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan dididik oleh Nabi SAW. Jumlah mereka itu sebanyak lebih kurang 40 orang, laki-laki dan perempuan. Sedang kumpul, sedang ramai-ramainya, sedang pengajian yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar. Nah, ketika Umar datang, kemudian sahabat menyebut kaget, Umar kok bisa tahu, Umar kok bisa datang ke situ padahal tidak ada orang kafir yang tahu. Maka kaget, maka kemudian mereka berteriak, Umar datang, Umar datang. Sehingga keadaan orang-orang yang ada dalam rumah tadi Bapak, mereka kacau, mereka ketakutan dengan kedatangan dari seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian berdirilah Hamzah bin Abdul Muttalib dengan mengatakan, apa yang kalian takutkan? Sekalipun yang datang itu adalah Umar, biarnya masuk, padianya masuk, kata Hamzah bin Abdul Muttalib, in kana yuridu khairan bazalna lahu. Kalau dia ingin datang secara baik-baik, kita akan berikan ayat menjadi permintaannya. Tapi jika dia menginginkan keburukan, qatalnahu bisayfihi, biar ambo yang membunuh dengan pedangnya sendiri. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi menenangkan para sahabat takut. Para sahabat gelisah, para sahabat cameh dengan datangnya Umar. Terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kemudian keberadaan dan Islamnya Hamzah lebih awal dari Umar ternyata memiliki hikmah yang sangat besar, bahwa Hamzah kemudian menenangkan para sahabat dalam keadaan ketakutan. Nah, Nabi posisinya pada saat itu Bapak, Nabi sedang menerima wahyu. Jadi Nabi di sebuah tempat khusus sedang menerima wahyu. Nah kemudian Umar datang, orang takut, orang bergejolak. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian menenangkan para sahabat. Setelah Nabi selesai menerima wahyu, kata Nabi SAW, adkhilhu, masukkan Umar. Buka pintu untuk Umar. Bukakan pintu untuk Umar. Maka kemudian pintu itu dibukakan untuk Umar. Kemudian langsung Nabi itu menarik baju dari Umar, diseret ke dalam. Nah ini cara namanya Nabi SAW. Ya model-model preman lah jadinya Nabi. Model-model preman. Karena yang dihadapi preman gadang. Yang dihadapi itu adalah preman gadang. Dan Nabi SAW kalau dari keberanian tidak ada yang bisa mengalahi Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka Umar ini ditarik, dipegang bajunya kuat-kuat oleh Nabi SAW, kemudian diseret ke dalam. Kemudian kata Nabi SAW dengan suara yang kareh dalam maknanya, kata Nabi SAW kepada Umar, ama tantahi ya Umar, apakah engkau tidak ada habis-habisnya wahai Umar untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin?
Bukankah sudah datang sekarang saatnya bahwa engkau sudah akan masuk ke dalam agama Islam, atau engkau menunggu azab dari Allah SWT yang akan menimpa engkau dan menimpa orang-orang Makkah ini secara umum? Maka Nabi SAW memegang dadu Umar, Bapak, yang tadinya dipegang dengan baju beliau, baju beliau, sekini dipegang, diletakkan oleh Nabi tangan beliau di dada beliau. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma, ya Allah, haza Umar ibn Khattab, ini adalah Umar ibn Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Khattab, muliakanlah Islam ini dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Umar, namanya Bapak, memang dari awal beliau lah ingin masuk Islam, ditambah dipegang dadunya oleh tangan yang sangat-sangat luar biasa, tangan Nabi SAW, dingin, sejuk, dan mengademkan, Bapak Ibu. Tangan Nabi itu kalau lama macet, tak ada yang tak jadi. Itu tangan Nabi. Makanan yang tak ada kalau dipacik dia Nabi jadi banyak, ya kan model. Tangan Nabi bisa mengeluarkan air. Maka kemudian dada yang memang sudah ingin masuk ke dalam agama Islam ditambah dengan dipegang oleh Nabi, didoakan oleh Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, "Ji'tukum, saya datang kepada kalian pada saat ini liuslima lillahi azza wa jalla, untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk kemudian bersyahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau bersyahadat. Maka ketika beliau bersyahadat itu, seluruh orang yang ada di dalam rumah tadi semuanya bertakbir. Saking senangnya mereka dengan Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena memang karena waktu sudah habis, Bapak, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang yang dilakukan oleh Umar. Bahwa kok mode itu mana senangnya Nabi dan para sahabat dengan Islamnya Umar. Yang menjadikan Islam itu Umarnya itu berbeda dengan Islam yang lain-lainnya akan kita lihat di pertemuan berikutnya, tentang pengaruh tentang keislaman Umar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bahwa Islamnya Umar kok mode itu mana?